Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 7235639526. Terima kasih. Dan janganlah seorang di antara kalian mendahului ayahnya atau orang tuanya ketika berjalan bersamanya. Itu maksudnya tidak boleh jalan posisi anak di depan, orang tua di belakang. Harus orang tua yang di depan, anak di belakang. Begitu juga dengan guru. Guru di depan, murid di belakang. Wala yatagaddamhu fil gauli fi majlisi, dan jangan dia mendahului ucapan orang tuanya di dalam satu majlis. Fima ya'lamu annahu awla bihi minhu, pada apa-apa yang diketahui bahwa sesungguhnya yang lebih layak untuk berbicara terlebih dahulu adalah orang tuanya. Jadi mendahului saja dilarang, apalagi membantah. Wa yatawaqqa sakhatahuma, ya, wa yatawaqqa sakhatahuma bijuhdihi, dan dia harus berusaha menjaga jangan sampai kedua orang tuanya marah. Orang tua kalau sudah marah kepada anak, itu Nabi mengatakan itu adalah kemurkaannya Allah. Ridho Allah fi ridho walidayhi. Ridho Allah fi ridho walidayhi. Ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtihima, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan keduanya. Fi riwayah disebutkan man arda rabbahu fi sabahi, siapa yang membuat Allah ridho di waktu pagi, sedangkan di waktu sore dia membuat orang tuanya murka, maka Allah akan murka kepadanya. Dan siapa yang membuat murka Allah di waktu sore, namun di waktu pagi dia membuat ridho kedua orang tuanya, maka Allah akan ridho kepadanya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maknanya kurang lebih seperti itu. Yas'a fi masarratihima bimablaghi taqatihi, dan dia harus berusaha membuat keduanya bahagia, senang. Tadi malam ngobrol sama Abu Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Tas Al-Zabini Al-Syekh. Beliau mengatakan Sayyid Muhammad sesibuk-sibuknya beliau dengan mengajar, ibadah, menerima tamu, menulis kitab, berdakwah, tapi setiap harinya itu punya jadwal khusus dengan ibunya. Masuk dalam jadwal.
Jadi 1 jam khusus itu waktu untuk ibunya. Ibunya tinggal di lantai atas di rumah. Jadi beliau naik ke atas, kemudian ketemu ibunya, ngobrol yang lucu yang buat ibunya ketawa, buat ibunya senang sampai 1 jam. Setelah itu minta izin turun ke bawah, beliau istirahat tidur hanya 2 jam sehari. Selebihnya ibadah, belajar, tulis kitab dan seterusnya. Ini riwayat saya dapat dari Al-Habib Abu Bakar Abuya, Dr. Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Uqtas Al-Sabini. Wa idkhalul farahi alaihima min afdali a'mali birri, ya. Tadi artinya yas'a fi masaratihima bimablaghi taqatih, ya, berusaha membuat keduanya bahagia semaksimalnya. Sebab itu pertemuan lalu sudah disampaikan bahwa kalau anak ini gak bisa membuat orang tua bahagia, anak ini gak mampu membahagiakan orang tuanya, jangan susahkan. Sudah bahagiakan tidak, senangkan tidak, susahkan iya. Jadi tugas anak membahagiakan orang tua. Dan dalam kamus agama kita, orang tua tetap benar walaupun salah dengan anak, ya. Kamusnya begitu. Makanya di dalam Islam nanti sampai pembahasan, Nabi juga meminta tolong ke orang tua, bantu anaknya untuk berbakti kepadanya. Jangan jadi otoriter, mentang-mentang orang tua kamu harus patuh, kamu harus jadi anak berbakti. Orang tua juga kasih bantuan kepada anak agar anak itu bakti kepada orang tua. Jangan otoriter. Akhirnya anak ini terjerumus dalam kedurhakaan gara-gara orang tua tidak bijak. Itu bukan orang tua yang baik juga, memaksa anak untuk durhaka. Itu. Dan ini ada babnya, ada hadisnya. Lihat beberapa masyayikh, mereka memperlakukan anaknya dengan penghormatan luar biasa. Makanya anaknya jadi orang besar juga. Manggil dengan panggilan yang penuh penghormatan. Padahal anaknya, ya Sayyidi. Ya, dengar pendapatnya. Sebagaimana Nabi Ismail, perintah Allah. Nabi Ibrahim dapat perintah dari Allah di dalam mimpi. Ru'yal anbiya wahyu, mimpi para nabi wahyu. Yang namanya perintah dari Allah sebenarnya gak perlu ditanya. Oh, ini hukumnya wajib dari Allah yang perintahkan. Tapi lihat, Nabi Ibrahim menghargai anaknya. Dalam Al-Quran diabadikan. Inni ara fil manami anni azbahu. Minta pendapat. Saya mimpi akan menyembelih dirimu, wahai putraku. Bagaimana pendapatmu? Coba lihat Nabi Ibrahim. Padahal ini perintah dari Allah. Beliau seorang nabi. Dilaksanakan tanpa minta pendapat anak, sah. Tapi beliau menghargai anak. Padahal Nabi Ismail masih anak-anak juga waktu itu. Bagaimana pendapatmu? Kata Nabi Ibrahim. Dijawab sama Nabi Ismail alaihi salam. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Laksanakan wahai ayahku seluruh perintah Allah yang diperintahkan padamu. Insyaallah kau dapati saya termasuk orang yang sabar. Jadi Nabi Ibrahim minta pendapat. Cerita Nabi Ibrahim mendatangi Nabi Ismail setelah Nabi Ismail menikah.
Nabi Ibrahim datang ke rumah Nabi Ismail. Nabi Ismail sedang pergi keluar lagi berburu. Nabi Ismail jago memanah. Itu jago memanah. Seorang pemburu hewan. Nabi Ibrahim datang, sudah lama tidak ketemu. Nabi Ismail datang ke kota Makkah, mendatangi rumahnya Nabi Ismail. Dibukakan pintu oleh istrinya Nabi Ismail. Terus Nabi Ibrahim tanya, di mana Nabi Ismail? Istrinya mengatakan, itu dia ada keluar cari nafkah. Gimana kehidupan kalian? Aman? Ini saya jelaskan jalan cerita, bukan riwayat. Aman, tenang, rumah tangga. Aduh, susah, hidup susah. Saya selama nikah sama Ismail susah, hidup susah. Jadi isinya mengeluh nih istri. Susah, gak ada bahagianya, begini dan seterusnya. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, nanti kalau dia pulang saya mau kasih pesan, boleh ya? Boleh. Apa itu? Bilang ke Ismail, ganti palang pintu. Makna ganti palang pintu, ganti istri yang lain. Pergi Nabi Ibrahim. Pergi. Nabi Ismail datang. Kemudian sang istri mengatakan, tadi ada bapak tua datang. Ciri-cirinya seperti apa? Kata Nabi Ismail, begini, tahu. Itu ayah saya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada pesan nggak dari beliau? Ada, ganti palang pintu. Sudah, saya ceraikan kamu. Ceraikan. Bisa. Nikah lagi begitu. Nikah lagi yang berikut. Datang lagi Nabi Ibrahim. Nabi Ismail sedang keluar berburu. Tanya lagi, bagaimana keadaan rumah tangga kalian? Jawaban yang sama, mengeluh semuanya. Gak ada yang baik, jelek semua. Ada pesan? Ya. Tolong pesan ini disampaikan kepada Nabi Ismail ya. Ganti palang pintu. Nanti diceraikan lagi. Sampai akhirnya ketemu istri yang baik. Nabi Ibrahim bertanya, datang ke rumah Nabi Ismail. Nabi Ismail sedang keluar berburu. Nabi Ibrahim bertanya kepada istrinya, bagaimana keadaan kalian? Alhamdulillah kami hidup bahagia. Alhamdulillah semuanya cukup. Alhamdulillah baik. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, saya titipkan pesan boleh? Iya. Nanti sampaikan kepada Ismail atau Nabi Ismail alaihissalam. Kalau istri yang soleh kan pasti sebut dengan gelar ya. Sampaikan kepada Nabi Ismail bahwa palang pintu ini dijaga. Dan jangan ganti palang pintu yang baru ini ya. Ya dijaga dah. Lahir keturunan dari sini Nabi Ismail. Punya turunan Sayyidina Adnan ya. Terus ke bawah sampai lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, antara ayah dengan anak, saling mencintai, saling menghormati. Karena dosa durhaka itu dosa yang sangat besar. Dan tadi rumus awalnya, anak yang posisinya dalam kamus orang tua, kamus keagamaan, tetap salah. Itu tetap salah. Makanya orang tua yang baik, dia memberikan toleransi bagi anaknya. Dia membantu anaknya untuk bakti. Dia mendengar gitu apa yang disampaikan anak. Wa idkhalul farahi alaihima min afdal a'malil bir, dan memasukkan rasa bahagia, wa idkhalul farahi, atas kedua orang tua itu adalah paling afdolnya amal yang baik, seafdol-afdolnya perbuatan kebaikan. Wa alaihi an yusri'a ijabatahuma idza da'awahu au ahaduhuma. Di antaranya kebaikan daripada perbuatan yang baik kepada orang tua, ketika memanggil segera dia menjawab.
Ketika kedua orang tua itu memanggil, dia segera menjawab. Atau salah satu yang memanggil. Fa in kana fi sholati an-nafilah khaffafaha wa tajawaza fiha wa asra'a ijabatahuma wa la yaqul lahumā illa qawlan karīmā. Apabila dia memanggil anak tersebut dan anak tersebut sedang dalam posisi sholat sunnah, maka dia meringkas sholat sunnahnya untuk segera menjawab. Kisah yang terkenal, kisah Juraij yang dikisahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang soleh, tapi karena sedang sholat dipanggil orang tuanya, ibunya waktu itu, dia tidak segera menjawab, akhirnya jadi fitnah setelahnya. Ya, dan itu kisah sangat masyhur ya. Saya tidak perlu jelaskan lagi. Ada di kitab-kitab para ulama, ada dalam kitab hadis juga. Ringkaskan sholat sunnah tersebut. Wa tazawwada fiha. Kalau boleh dituntaskan segera untuk menjawab panggilan orang tua. Kalau itu sholat sunnah. Kalau sholat wajib tidak bisa. Tidak bisa dibubarkan hanya sekedar memanggil atau menjawab panggilan orang tua. Sholat sunnah boleh dibatalkan itu sholat untuk memanggil, menjawab panggilan orang tua. Sholat wajib tidak boleh. Kalau Nabi Muhammad SAW yang memanggil sholat wajib juga harus dibubarkan, harus dihentikan untuk menjawab panggilan Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirasulihi idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang beriman, wahai orang-orang beriman, jawablah panggilan Allah dan Rasul jika keduanya memanggil kalian. Ini sifatnya mutlak, baik sholat sunnah maupun sholat wajib. Wa haqqun 'alaihima an yu'inahu. Wa haqqun 'alaihima an yu'inahu. Wa haqqun 'alaihima an yu'inahu 'ala birrihima bilini janibihima. Dan wajib bagi kedua orang tua membantu anaknya untuk berbakti kepada mereka berdua. Itu wajib. Orang tua yang baik, orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti kepadanya. Dia tidak membuat satu perbuatan yang nanti anak ini terjerumus dalam melakukan hal yang sifatnya menjerumuskan kepada kedurhakaan. Itu. Misalnya apa? Maunya nih orang tua harus anaknya tunduk semua perintahnya. Padahal tidak semua perintahnya baik. Nanti kalau anak bilang ini kurang baik, Umi, Abah ini, mohon maaf saya sudah tahu nih kalau lakukan ini kurang baik. Enggak bisa, harus dia. Hanya anak ini merontak, dosa dia. Ini berarti orang tua ini menyebabkan ini durhaka. Jadi orang tua juga Nabi ajarkan tidak boleh egois. Karena tadi rumus dasar anak ini tetap salah. Apakah dia mau anak ini masuk neraka? Apakah dia mau anak ini dimurkai oleh Allah? Apalagi sudah dapat anak yang baik. Makanya Nabi katakan dalam hadis, rahimahullah walidan a'ana waladahu ala birrihi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi doakan kepada orang tua secara khusus, semoga Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya berbakti kepadanya. Semoga Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya berbakti kepada dirinya. Itu. Wa irfaqihi bidzati aydihima. Wa irfaqihi bidzati aydihima fama wasala al-ibadu ila ta'atillahi wa ada'i fara'idihi illa bi'aunihi lahum ala dhalik. Dan orang tua
memberikan kasih sayang kepada anak dan membantu anak tersebut dengan tangan-tangan mereka berdua, sehingga anak itu bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Karena tidaklah hamba-hamba Allah itu sampai kepada derajat taat kepada Allah dan mampu melaksanakan wa'adai faraidihi, kewajiban-kewajibannya, terkecuali dia mendapatkan pertolongan orang tua untuk bakti kepadanya. Artinya orang taat itu harus bakti sama orang tua. Dia ahli ibadah tapi tidak bakti kepada orang tua, tidak dikatakan ketaatan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah gandengkan ibadah kepada Allah dengan bakti kepada kedua orang tua di satu ayat tersebut, atau di beberapa ayat. Bukan hanya satu ayat, beberapa ayat dalam Al-Quran menyebut ketetapan Allah untuk beribadah kepadanya, mengesakannya, digandeng dengan berbakti kepada kedua orang tua. Sebab dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Ahli ibadah tapi durhaka, gak ada artinya itu ibadah. Bakti tapi tidak ibadah, bakti kepada orang tua tapi tidak ibadah juga tidak ada artinya. Digandengkan dua itu tidak bisa dipisah. Beribadah kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Nabi pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali illallah subhanahu wa ta'ala as-salatu ala waktiha. Amalan yang paling Allah cintai adalah solat pada waktunya. Kemudian ada yang bertanya, setelah itu apa wahai Rasul? Nabi mengatakan birrul walidain. Setelah itu bakti kepada kedua orang tua. Setelah itu apa ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Coba lihat, Nabi menyebutkan berbakti kepada kedua orang tua itu kebaikannya lebih tinggi daripada jihad fi sabilillah. Makanya disebutkan jihad akhir. Yang pertama sholat, yang kedua bakti kepada kedua orang tua, yang ketiga jihad fi sabilillah. Antum bisa dapat pahala jihad fisabilillah kapanpun, setiap hari bisa, bahkan setiap waktu bisa, untuk bisa mendapatkan pahala orang yang sedang berperang di jalan Allah. Apa itu? As-sa'i 'alal armalah wal miskin kal mujahidi fi sabilillah. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Hadithu sahihun rawahu al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari fi sahih. Orang yang berusaha menolong janda-janda yang susah dan orang yang miskin, dia seperti sedang berperang di jalan Allah. Pahalanya sama, kal mujahidi fi sabilillah. Makanya semalam kita ngobrol sama beberapa syiban, orang tua-tua di majlis. Yang paling muda saya, ini orang tua-tua semua. Nah, saya ditanya sama beliau-beliau, gimana Bib kalau ada anak ngasih zakat ke orang tua? Saya tanya, mohon maaf, zakat apa? Zakat fitrah atau zakat mal? Dua-duanya, Bib. Jadi orang tuanya yang terima, nih anak yang berikan zakat. Saya jawab, kadang-kadang hukum fikih itu kita kalau memandang dari sudut pandang hukum sah. Sebagaimana kalau orang tuanya, sebagaimana kita memberikan zakat, ya, baik itu zakat fitrah atau zakat harta kepada orang tua yang miskin, orang tua yang susah, itu secara hukum kan sah, karena masuk kepada al-fuqara wal masakin, orang-orang fakir miskin yang berhak menerima zakat. Jadi secara hukum fikih boleh. Tapi ketika membahas etika, adab, akhlak, ini anak kurang ajar.
anak ini kurang ajar. Kok bisa? Dia mampu mengeluarkan zakat, berarti dia orang yang mampu. Paling sedikit uangnya itu 80 juta atau 90 juta, karena di saat itu baru keluar zakat. Kok tega dia membiarkan orang tuanya susah sampai terima zakat? Harusnya dia perjuangkan orang tuanya, dia nafkahi, bukan dia kasih zakat. Dia nafkahi setiap bulannya sehingga tercukupi orang tuanya. Kalau perlu dia berikan itu sampai orang tua ini justru tidak menerima zakat. Dan itu bisa menjadi durhaka. Tapi secara fikih sah. Karena fikih tidak membahas etika. Sekali lagi, ilmu fikih tidak membahas etika, hanya bahas halal, haram, boleh, mubah, makruh. Yang bahas etika, ilmu akhlak, ilmu adab, ilmu tasawuf. Makanya fikih harus diiringi dengan tasawuf. Kalau tidak, rusak nih ajaran agama. Kok bisa orang tuanya dia tega setiap tahun kasih zakat? Dan ini nanti main dia dengan akal jahatnya anak yang durhaka ini. Pengeluaran lumayan, yang paling nggak bantu orang tua deh, setahun sekali kasih, sudah dapat uang. Dia gak peduli nih orang tuanya setahun ini susah apa tidak. Yang pasti dia sudah berpikir setahun saya sudah kasih berupa zakat. Hukumnya sah, tapi secara akhlak, secara etika, secara hati nurani, ini anak durhaka, ini orang jahat. Itu harusnya, kalau apalagi orang tua ini sudah tidak mampu lagi kerja, tinggal di rumah, atau dia kasih uang kehidupan nafkah seumur hidup sampai meninggal. Itu apa yang dia dapatkan, dia senangi, dia bahagia, harusnya sama. Makanya ini kan hukum akan berjalan terus. Nanti dia jadi tua, anaknya begitu juga, dan seterusnya. Jadi kadang-kadang sesuatu kebaikan itu yang memang sudah harus dilakukan, tidak perlu dikasih apresiasi. Ya memang sudah harus. Saya ambil contoh, orang tua membeli susu untuk anaknya, membeli apa lagi kalau sekarang, popok, beli makan. Saya suka katakan sama istri saya, jangan kita menganggap ini luar biasa, jangan. Kenapa? Ya sudah semestinya orang tuanya seperti itu. Karena ini kan berputar. Anak ini juga kelak jadi orang tua, dan dia akan melakukan hal yang sama. Kenapa demikian? Ya itulah tugas yang wajib bagi orang tua. Sesuatu yang wajib tidak perlu diapresiasi, memang harus dilakukan. Sehingga tidak merasa luar biasa sendiri. Saya ini orang tua yang luar biasa. Ya semua orang tua begitu. Begitu juga anak. Anak ketika orang tuanya sudah tua, dia membantu orang tuanya, dia menafkahi orang tuanya. Itu wajib. Dia bilang anak luar biasa yang memang harus seperti itu. Justru tidak melakukan itulah yang kurang ajar. Kecuali dia melakukan satu kebaikan yang tidak semua orang mampu melakukannya, itu luar biasa. Ya, seperti misalnya banyak orang jadi wali karena baktinya kepada ibunya. Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas salah satunya. Itu jadi wali besar karena bakti kepada ibunya. Jaga ibunya, digendong ibunya ke kamar mandi, dirawat ibunya. Lu ya gak bisa jadi wali. Mengeluh. Ibnu Umar mengatakan, kalau anak dirawat oleh orang tua dari kecilnya sampai dewasa,
dalam hati orang tua itu berharap anak ini tumbuh sehat, hidup dengan sehat, sukses di masa depan. Itu kalau orang tua rawat anak. Tapi kalau anak rawat orang tua yang sudah tua, dia rawat, tapi dalam hatinya terlintas, kapan meninggal? Saya kerepotan, iya kan? Beda. Nah ini anak yang gak baik. Ya sesuatu yang sudah wajib, ya memang harus dilakukan. Gak perlu terima pujian, gak perlu yang melakukan merasa hebat. Ya seperti itu tugasnya. Dan ini kan hukum akan berputar begitu terus. Nah, anak kita jadi orang tua punya anak, ya begitu juga dia lakukan dan seterusnya. Soalnya ada juga yang minta untuk menyampaikan ceramah khusus untuk membahas anak harus bakti sama orang tua. Anak harus bakti orang tua. Kalau tidak masuk neraka nih anaknya. Ini tujuan apa? Ini orang tua egoisme. Mau menundukkan anak. Apa yang dia inginkan harus dituruti. Dan itu bukan orang tua yang baik menurut Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi berharap apa? Orang tua yang baik membantu anaknya untuk bakti kepadanya. Dia tidak mau menjerumuskan anak itu hingga masuk ke dosa yang besar. Anak juga demikian, punya tugas untuk harus membantu orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya. Ini kan enak dua arah. Orang tuanya juga dapat bimbingan dari ajaran agama Islam, demikian juga anak juga mendapatkan bimbingan dari ajaran Islam. Karena tadi rumus dasarnya dalam kamus agama Islam, orang tua tidak pernah salah di hadapan anak. Tidak pernah. Sekalipun orang tua itu salah. Itu. Kalau istilah orang tua durhaka kepada anak, itu istilahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi sejauh ini di dalam Al-Quran gak ada istilah anak disebut orang tua durhaka kepada anak. Itu istilah dikemukakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu.